Ya, Nabi kita dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berlalu dengan para sahabat di dekat sebuah makam. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tahu tidak bahwa 2 rakaat bagi orang yang berada di makam ini lebih berarti daripada dunia dan isinya. 2 rakaat bagi orang yang berada di dalam makam lebih berarti daripada dunia dan isinya. Anda tahu isi dunia? Gedung-gedung tinggi, uang yang sangat banyak, jabatan-jabatan tinggi. Tapi kata Nabi SAW, bagi orang yang telah berada di dalam kematian, 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kenapa demikian? Setelah kehidupan yang sekarang, artinya di dalam kematian, seluruh dunia ini nggak bermanfaat lagi. Sama halnya dengan orang yang sedang tenggelam di laut. Anda tawarkan uang 1 triliun, dia nggak tertarik, nggak bermanfaat. Tapi Anda tawarkan ban bekas, oh itu manfaat banget itu. Maka oleh sebab itu, penyesalan itu akan datang di saat kematian. Dan penyesalan itu akan luar biasa nanti di akhirat. Tetapi orang-orang beriman memulai penyesalan mereka jauh dari kematian. Baik. Berarti ini ada 3 tingkatan penyesalan. Penyesalan sebelum kematian, penyesalan di ambang kematian, dan penyesalan di akhirat. Di mana penyesalan orang-orang yang beriman? Penyesalan orang-orang yang beriman adalah penyesalan sebelum kematian. Ibu-ibu yang saya hormati, penyesalan Anda sebelum kematian adalah penyesalan yang bisa diperbaiki. Tapi ketika penyesalan itu datang di ambang kematian, apalagi penyesalan itu datang setelah sampai di akhirat, itu semua penyesalan yang tidak lagi bisa diperbaiki. Jadi beruntunglah orang-orang yang menyesal ketika penyesalan itu masih bisa diperbaiki. Dan alangkah malang bagi seseorang yang menyesal ketika penyesalan itu tidak bisa diperbaiki. Nah, maka orang-orang yang beriman, penyesalan mereka jauh sebelum kematian. Bagaimana mereka mendapatkan penyesalan itu? Jawabannya melalui muhasabah. Orang-orang yang beriman, kalau tidak bermuhasabah, dia akan rugi. Maka di antara ibadah yang sangat agung, tapi diabaikan oleh banyak orang adalah ibadah muhasabah. Ibadah menghitung-hitung diri. Ya, orang-orang yang nggak menghitung-hitung diri, tidak melakukan evaluasi, hakikatnya nggak akan berubah. Perhatikan, si fulan ini sholatnya dari dulu sampai sekarang begitu-begitu aja. Kenapa? Karena dia tidak muhasabah. Si fulan ini baca Al-Qur'annya dari dulu sampai sekarang begitu-begitu aja. Kenapa? Karena dia tidak muhasabah. Kebaikan Anda tidak akan berkembang kalau tidak dimuhasabah. Maka kita membutuhkan muhasabah itu, antara lain adalah untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan kita. Sebab orang yang tidak bermuhasabah, kebaikannya biasanya membatu. Kebaikan-kebaikannya biasanya tidak akan berkembang. Ya, maka oleh sebab itu, bagaimana orang yang beriman menyesal jauh sebelum kematian sehingga penyesalan itu mendorong mereka untuk berubah lebih baik? Jawabannya, modal utama untuk menemukan penyesalan adalah muhasabah. Ya, orang-orang yang tidak bermuhasabah, hakikat hatinya adalah berpenyakit. Apa yang mesti dimuhasabah? Jawabannya, muhasabah kejahatan dan muhasabah pula kebaikan. Apa yang menjadi kejahatan-kejahatan saya, itu dimuhasabah. Dan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan saya, itu pun perlu dimuhasabah.
Nah, muhasabah terhadap kebaikan dan muhasabah terhadap keburukan akan menghasilkan penyesalan. Maka orang-orang yang beriman menyesal sebelum kematian disebabkan karena mereka terus menerus melakukan muhasabah. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah diri kalian sebelum Allah yang mengevaluasi kalian. Fa innama khaffal hisabu indallah liman hasaba nafsahu fid dunya. Evaluasi Allah atas dirimu akan menjadi sesuatu yang ringan, tapi Anda sekarang sesering mungkin melakukan evaluasi diri. Maka orang-orang yang evaluasi dirinya di depan Allah sangat berat, mereka adalah orang-orang yang sekarang ini tidak melakukan evaluasi diri. Baiklah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, penyesalan orang yang beriman adalah penyesalan sebelum kematian. Penyesalan yang masih bisa diperbaiki. Bahkan penyesalan yang selalu menjadi awal dari banyak kebaikan. Namun penyesalan sebelum mati yang menjadi titik dari seluruh kebaikan hanya muncul dari muhasabah. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui